Kalau ngomongin sekarang, Ngerekam. gue agak goyah nih ya. Biasa gue dari awal gue bilang Todak, tapi kayaknya tetap sih. Ya Navi kuat, tapi gue kayaknya percaya Todak sudah belajar dari 2 gamenya. Harusnya Todak bisa dapetin game ini. Oke, tapi kali ini langsung saja kita bakal menuju ke arah match point untuk kali ini. Dan bahkan Profesor KB belum ditanya tadi ya. Profesor lebih ke arah yang mana? Navi tetap. Navi tetap ya. Oke, kita bakal langsung lihat dan saksikan sendiri untuk match point kali ini. Kalau misalnya draft yang betul, kata Profesor dan juga Bung Koret, ini akan menjadi game untuk Navi. Tapi lihat, semua akan terjadi apapun di arah dalam lane up down. Alright. Game penentuan nyawa terakhir pastinya untuk teman-teman kita yang ada di Malaysia. Guys, yes, dan ternyata pelurunya dan bahkan retrinya tidak perlu dipakai dari Sunset Lover. Miscalculation terlalu cepat tadi. Diamankan oleh Sunset Lover yang harus lebih enak untuk early-nya dapetin XP lebih banyak. Dan for Mace, apapun hero yang kau pakai, hati-hati untuk dari early, mid, sampai late gamenya. Ketika kepercayaan diri itu dibutuhkan di sebuah pertandingan, tapi kalau terlalu overconfident itu justru akan jadi bumerang balik untuk dirimu dan juga timmu. Oke, bahkan ini lihat dengan fun fact di mana Esmeralda jadi hero paling banyak dipakai Momo di MPL MY dengan 11 kali pick dan 7 kali menang. Wow, cukup banyak win rate. Tapi lihat, Terima kasih Sek Video. dan juga Sunset Lover dia lebih memilih untuk meninggalkan saja gold buff di arah top lane itu ditinggal supaya biar gold buffnya itu bisa mendapatkan stack. Tapi lihat Chico di depan sana tidak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan gold turret di arah bottom lane bakal cukup berbahaya. Lihat Dead Sonata, one last hit masih bisa dihindari, masih bisa dikocok itu saja. Berikan lari gunakan mencukar suara Saur di depan sana mid. Chico mencoba untuk mencukar suara Sunset Lover, first spotlight dapatkan dan masih mau lagi dan double kill. Lagi buat Bisa triple triple kill, kill sih. nggak memaksa lebih dalam lagi karena ada Popol yang mengganggu pergerakan. sih Tapi ini. kali ini adalah kesempatan yang tepat untuk Sangat mereka tepat. mendapatkan Sangat tepat. 1 poin tambahan. Itu dia yang gua bilang ketika Todak sudah berhasil untuk membaca permainan dari Datu Finster. Dan ini yang dilakukan 2 menit 17 detik. Turretnya langsung dihancurkan. Yang sebenarnya itu adalah tugas Lil dari Popol Kupa dan bahkan dari mid lane Moon. 1 melawan 2. One more hit. Chico guys gak berhasil untuk dapetin Nagibnya yang masih bisa terbang dengan menggunakan buru parsianya. Oke, sedikit terlambat pergerakan dari seorang Moon dan juga pergerakan dari seorang Chiku guys. Kalau Chiku guys lebih cepat datang kembali ke arah mid lane, itu akan menjadi poin. Mau dia pakai burung fairy, mau pakai burung Vera, apapun yang terjadi, kita lihat dia bakal bisa terbang kemanapun dia berada. Mengalihkan punch dari seorang Chiku guys. Yes. Turtle sudah mulai muncul. Satu level juga sudah muncul juga Chico guys yang tidak ada mana. Tapi kita defendernya menjadi lini paling depan. Satu lagi tiba-tiba dari seorang Furmisnya terkena 3 stun-nya. Tapi langsung memukul mundur dari seorang Granger. Dan membuat Chico guys. Ini dia yang dilakukan Furmis. Tugasnya sudah benar-benar baik. Ketika dia langsung move ke arah turtle dan langsung mengamankan area turtle-nya, bahkan tidak ada mirroring dan bahkan ada beat-nya langsung terkena 2 orang. Dijakar begitu saja 2 orang ya, dan masih ada final strike dari seorang Chico kita. Tapi lagi-lagi ya dengan menggunakan heal-nya langsung membuat nyawa tambahan atau darahnya langsung penuh kembali dari anak-anak Todak Ranger Oh my god, Lil langsung begitu saja di garis depan. Lagi mundur ke arah belakang. Lika betul keluarkan, ternyata Estes menjadi obat dari Navi kali ini. Ini yang gue bilang dari 2 game pertama Todak. Walaupun agak terlalu lama untuk memikirkan ini semua, tapi ini yang harus mereka lakukan. Tapi lagi-lagi ini harus gue bilang dan harus gue katakan, jangan sampai Todak seperti game pertama ketika mereka sudah menguasai early gamenya. Tapi mereka bisa terpleset sedikit demi sedikit dan itu membuat snowballing dan mereka bisa saja melakukan kesalahan seperti game pertama. Justru malah mereka harus kekalahannya muncul kembali. Dan lagi-lagi, kalau sudah kalah di game yang sekarang, tidak ada lagi kesempatan. Oke, dan bahkan ini jangan lupa untuk pakai entry X Grab untuk Grab Food dan untuk pengguna baru dengan diskon sampai 70%. Yum, secara belakang, kalau coba didapatkan, masih ada 1 buah flicker, coba dibalaskan. Fantastic dan di sisi lain mau menutup Dimajuin, lihat. ditutup dan flash shot. Almost is never enough. Hampir saja pergerakan cukup baik, flicker ke arah belakang, lihat spray down dikeluarkan, tembakan peringatan membuat tim Navi harus mundur ke arah belakang. Defender Sunset Lover nggak bisa maju lebih dalam lagi. Ternyata turret buka menjadi 1 buah batasan tim Todak untuk memberhentikan pergerakan dan Formis Defender. mengkating. Defender still survive, nggak bisa berbuat banyak untuk memotong pergerakan dari tim Todak dari top lane.
lane. Ya gimana KB? Ini benar-benar apakah kekuatan sesungguhnya dari Todak KB? Iya, kayaknya mereka langsung main agresif banget, apalagi memaksimalkan dari 3 turret yang berbeda, bahkan di bawah menit yang kelima. Satu turret itu gold shield turretnya minimal dapetin 300 gold, dan ini kebagi-bagi semuanya. Bayangkan 900 goldnya, itu sudah dimakan sama Ciku guys juga, dan bahkan sama Momo yang hanya terpaut 1 level, plus turtle mungkin sesaat lagi yang akan diamankan. Ya 1 melawan 1 Formase di bottom lane-nya. Lil si kecil bersama ball kupanya, tapi 3 melawan 1 Formase yang masih mencoba untuk bertahan, tapi langsung saja di shutdown, mencoba untuk di trade, tapi ada 1 point kill, 2 point kill. Batrix-nya yang makan begitu banyak, Saunya tidak sendirian, dan bahkan langsung Todak yang menuju ke objektif berikut di Ranger Emas karena turtle-nya. Yes, ini obat untuk Navi. 2 game mereka mendominasi jalan pertandingan. Ternyata Estes lah Bung Koren. Lihat gameplay dengan Estes. Mungkin ini membuat tim Todak lebih agresif. Dia percaya diri. Dengan agresif yang mereka miliki, mereka akan mendapatkan poin. Dan that's why Yums berada di garis depan dengan 7 assist yang dimiliki. 100% kill participation. Ya 100% kill participation dari seorang Iams dengan emblem tanknya Tenacity. dan Tenacity, that's right, membuat dia semakin tebal lagi untuk magic resist dan juga physical defense-nya ketika darah dia sudah low. Tapi kita lihat sini di bottom lane-nya, Momo yang bukan Momo-chan tidak peduli, dan dia tetap langsung dapetin 1 point kill, instant kill seperti yang Prof bilang. Gila deh. Penetrate-nya langsung numbangin 1 dan bakal dipaksa kayaknya. Yums juga udah punya Athena Shield, jadi Nagib kayaknya nggak bakal bisa berbuat banyak walaupun dia bikin 1 penetration boots di sini dan udah punya Cloud of Destiny. Jadi healing damage-nya nggak bakal cukup karena ya defender doang yang punya life drain untuk sekarang. Jadi Estes-nya benar-benar bakal bisa nge-heal dengan bebas. Oke, lihat mereka sampai jungle-nya diinvasi. Pergerakan tidak ada. Para pemain dari tim Navi lihat mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan, tapi Formase masih melobby. Formase masih terlalu dalam, dia begitu saja, tapi Hero ditabrak. Luar sila membuat tim Natus Pincer yang gak punya high ground defensive mechanism untuk kali ini. Todak, pasukan Todak mengamuk. Para pemain dari tim Navi, mereka harus mundur, mereka harus respect, dan mereka harus menangkap Moon. Mau tidak mau, Profesor. Iya, tapi untuk nangkap Moon ini agak susah. Dia punya flame shot kalau didekati, dan bahkan jangan lupakan flee-nya dari seorang Kagura. What the heck, menit 7, lihat fokus banget ke arah ini beda turretnya. Tapi kita lihat di sana masih bisa untuk di defense tengah darah turretnya tanpa bantuan Bapak Lord yang terhormat Todak. Pasukan anak-anak Malaysia benar-benar mengamuk di game yang ketiga dan benar-benar disiplin banget, retreat, mundur semua, tidak dipaksakan untuk dapetin turret di arah tengahnya. 10 detik lagi, turtle yang ketiga akan muncul dan harusnya menjadi turtle gratis untuk pasukan Todak. Tapi jujur ya, ini hanya defender loh yang belum ditumbangkan sama sekali. Jadi Todak belum boleh melakukan pergerakan yang benar-benar sia-sia karena mereka butuh banget untuk menumbangkan defender. Once defendernya tumbang, mungkin ini bakal jadi game milik Todak. Tapi kalau ternyata defendernya malah jadi kiting yang berhasil, all in ke arah seorang Uranus dan Uranusnya tidak tumbang, wah ini Todak udah mulai harus jaga posisi sih. Yes, benar banget, lihat. Purple buff-nya bakal coba didapatkan, bakal di-reset kembali. Terlalu lama untuk menunggu dari pergerakan dari seorang Sunset Lover. Akankah dikasih begitu saja? Tapi di sisi lain Moon bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Ingat overturn kali ini masih coba ditahan saja dari seorang Moon. Nggak mau terlalu terburu-buru melihat pergerakan dari si Formase. Moon is coming. Lihat, oh my god, payungnya kali ini belum kena ke arah siapapun, Bung Kornet. Yes, benar sekali. Ini benar-benar perbedaan yang sangat jauh berbeda. Lihat mau dipaksa lagi dan bakal langsung ditabrak oleh anak-anak Todak untuk dapetin satu turret di tengahnya. Walaupun lagi-lagi seperti yang aku bilang ya, tanpa bantuan Lord semuanya sudah mulai hilang di arah tengah, atas, bawah. Untuk outer turretnya, inner turretnya, tinggal tersisa inhibitor turret di atas dan juga di arah bawahnya. 60 second atau 1 menit lagi untuk Lord akan muncul. Mau dipaksa perang atau tidak, Formase yang menjadi lini paling depan. Lihat itu yang overturn-nya membuat flickernya langsung hilang. Langsung dibuka saja oleh defendernya menuju ke arah atas yang masih berkumpul. Santuy aja di-heal dan ditabrak balik lagi Ranger Emas. Oke, bakal coba dipaksakan. Fokus ke arah turret ya. Retribution terkeluarkan. Tidak ada lagi minion yang bisa diandalkan tim Navi. Kali ini semuanya udah mulai masuk. Bahkan ini betul turret udah hilang. Tim Todak, pasukan Todak mengamuk, membuat Navi hanya mendapatkan 2 poin dan bahkan tertinggal cukup jauh. Hampir 12.000 gold kali ini, Bung Kornet. Yes, mentality dan juga doa yang mungkin saja dilakukan oleh teman-teman kita
tangga kita lebih tepatnya dari negara Malaysia, Todak, yang baru saja melakukan perbedaan yang sangat-sangat jauh berbeda untuk game yang ketiga. Dari mulai strat mereka, gameplay mereka, hero-hero yang mereka pakai, dan juga hero-hero yang mereka buang. Tapi belum tentu ini akan menjadi akhir dari segalanya. Karena kita lihat juga masih mau tetap ditantang. Defender menjadi orang paling depan untuk melihat satu Lordnya yang sudah mulai dicolek tapi sudah mulai diawasi oleh Formace yang benar-benar percaya diri banget dan tampaknya langsung mundur anak-anak dari Navi. Oke, Lord bergerak di arah mid. Dan tentunya ini bukan jadi hal yang baik. Ketika dua inhibitor sudah hilang, mereka bakal memaksakan keadaan ini akan menjadi teamfight yang sangat dirugikan oleh tim dari Navi. Formace terlihat posisinya, bakal coba dipasang begitu saja, digigit dan bahkan Polystar masih mau lebih pede sekali dengan damage yang telah diberikan. Tapi lihat pergerakan dari tim Navi, mereka agak sedikit terkena damage dari serang pun. Defender tertangkap, mencoba untuk mundur, mencoba untuk meng-gating, tapi ternyata para pemain dari tim Navi yang mereka di sandwich asal-asalan membuat Navi harus coba mundur ke arah belakang dan Ciku Games Navi. Damage yang terlalu besar, pada terkeluarkan. Ciku Games terpakat mendapatkan double kill. Triple kill, looking for Media kali ini ternyata 1 poin diamankan oleh tim dari Todak. Ini